2021 dan hari Rabu. Hari ini sepatutnya saya punya jadwal ialah work from home atau bekerja dari rumah, tapi saya ambil cuti dan saya ada perkara yang harus diselesaikan hari ini. Jadi diharap kawan-kawan ikut video ini. Oke, jom. Kawan-kawan, ini adalah perjalanan daripada Kota Kinabalu ke daerah saya, kampung saya, yaitu Tamparuli. Ini akan memakan masa lebih kurang dalam 1 jam. Jadi tadi itu kelihatan, sekarang ini kelihatan di tepi-tepi ini ada kilang, ada kedai-kedai. Beginilah ya kawan-kawan. Kawan-kawan, inilah dia pemandangan yang berlaku sekarang ini, pemeriksaan polis karena rentas daerah. Jadi diharap semuanya berjalan lancar. Oke kawan-kawan, kami telah berjaya melepasi pemeriksaan polis dan kawan-kawan dapat melihat di sebelah kanan ini barisan kendaraan boleh tahan juga kan panjangnya. Ini adalah sebab di depan tadi ialah pemeriksaan polis. Jadi kalau misalnya mereka-mereka ini masuk ke pejabat, masuk ke tempat kerja pukul 8 misalnya, mereka ini mau-mau saja mungkin pukul 6 sudah bergerak dari rumah, jalan dari rumah begitu, supaya tidak begitu mengambil masa untuk berbaris antri di pemeriksaan polis itu tadi. Oke, sekarang sudah 30 menit dari Kota Kinabalu, lebih kurang lah. Saya dan suami juga sudah hampir di pekan yang seterusnya, yaitu Bakut kayaknya nih. Orang. Hampir sampai ke daerah Bakut mungkin lebih kurang pertengahan Kota Kinabalu dengan Tamparuli lah begitu. Oke. Hai kawan-kawan. Jadi sekarang ini saya dengan suami sudah berjaya melepasi 2 pemeriksaan polis untuk rentas daerah pada hari ini, yang terletak di Pekan Telipuk tadi dan juga daerah Telipuk tadi dan juga di daerah Tamparuli. Jadi sekarang ini kami sedang menuju ke kampung. Mungkin perjalanan ini akan memakan masa 25 menit lagi untuk sampai di kampung. Nanti setelah sampai di kampung, kami akan jalan kaki ke kebun. Mungkin mau 25 menit juga lagi. Tengoklah kelajuan macam mana nanti. Oke, kita lanjut.
Kawan-kawan, itu adalah Gunung Kinabalu, gunung yang tertinggi di Malaysia. Nun jauh di sana. Nah, ini dia biru-biru Gunung Kinabalu. Ini dia. Wah, cantiknya. Jadi kawan-kawan, siapa yang mau memanjat Gunung Kinabalu, mendaki Gunung Kinabalu, kalau habis sudah pandemik ini, sudah pulih kita punya pandemik ini, silalah datang ke Sabah dan menikmati alam ciptaan Tuhan. Dan kawan-kawan, perjalanan ini juga adalah perjalanan yang akan dilalui oleh penduduk-penduduk yang berasal dari Sandakan, Tawau, Lahadatu, Ranau, Pundasang, dan sekitar-sekitarnya. Tamparuli ini adalah di ekor-ekor Banjaran Kroke, jadi itulah sebab kita dapat melihat daripada sini memang sudah keadaan muka bukit ini adalah gunung ganang, bukit bukau ya, bukan tanah rata, bukan sesuai untuk buat untuk sawah padi begitu. Tetapi sebaliknya di sini ini kebanyakannya tanam padi bukit, padi huma. Ada juga yang buat sawah padi di bukit, tapi mereka ada teknik dia sendiri. Macam contohnya saya pernah nampak di daerah Tambunan begitu. Dia punya sawah padi itu sangat cantik walaupun berada di bukit.
Hai kawan-kawan, jadi saya dan suami sudah sampai di kampung dan sekarang ini kami mau memulakan operasi berjalan ke kebun, dan kami cuma tinggalkan kereta ini di sini saja. Jadi memang pas-pas 1 jam. Karena dari Kota Kinabalu tadi kami bertolak sekitar sebelum pukul 7. Sekarang ini sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Jadi 1 jam lah dari Kota Kinabalu ke kampung ini. Begitu. Alamak. Hari ini saya jadi koboi. Beginilah kalau mau pergi kebun. Ataupun kami suku kaum dusun, kami cakap mindahu itu ialah pergi ke kebun. Saya punya suami itu pergi cek lagi kereta itu. Jadi kawan-kawan boleh nampak di sekeliling kebun-kebun semua ini adalah kebun getah. Artinya orang kampung saya memiliki properti getah gitu, ataupun tanah yang diusahakan untuk menanam menanam padi humah, padi bukit begitu. Setelah itu selain itu ada juga tanaman-tanaman lain seperti macam nenas. Tapi bagus kawan-kawan, sebab nenas kalau dikomersilkan lumayan juga. Saya tengok yang kawan-kawan di sini, yang ibu-ibu, siapa-siapa sajalah yang ada menanam tanaman pokok nenas ini, lumayan juga diorang punya uang. Karena nenas itu permintaan dia tinggi juga, dan itulah moralnya. Kalau ada tanah ini kan bagus, berbudi kepada tanah akan berbudi sama kita. Jadi saya mau kasih tengok pemandangan di sini ya. Tiang sudah ini. Ini pokok apa? Sampai mana sih jenis tiang ini? Ini apa nih? Pokok pinang kan? Pokok kelapa. Oh, nah, kawan-kawan, ini adalah kebun-kebun getah milik jiran-jiran saya di kampung. Nah, kalau nampak di sebalik bukit sana tuh adalah mungkin ini adalah di kampung jiran sebelah lagi, tapi boleh nampak dari sini. Nah, tengok sekelilingnya ini. Jadi kelihatan tiang-tiang elektrik sudah ditanam di kebun ini, sepanjang perjalanan ke kebun ini. Jadi mungkin tidak lama lah, tidak tahu bila, tidak tahu kapan elektrik ini akan siap. Tapi bagus ya kawan-kawan pengurusan di kampung ini, karena tengok ini memudahkan pekebun kecil. Nanti kelak kalau sudah ada bekalan elektrik, senang. Inilah pemandangannya. Kawan-kawan, dulu waktu saya kecil-kecil itu saya mengikuti ibu bapak saya potong tore getah, bukan potong getah. Kami biasa cakap potong getah lah, tapi bahasa Melayunya yang betul-betul menore getah. Jadi Lydia ini pandai menore getah. Cuma mungkin disebabkan sudah lama tidak menore getah,
Mungkin saya punya style itu tidak lacun seperti yang kawan-kawan yang hari-hari tore getah. Mungkin saya punya tuh ada ralat sedikit kah begitu. Tapi potong getah itu senang saja. Cuma mungkin alunan dia tuh alunan maksud saya parit getah yang ditore itu mungkin tidaklah cantik yang saya buat itu dibandingkan dengan orang lain punya. Nah, jadi di sini nih kayak dengan pokok-pokok hutan. Iyalah, pokok-pokok memanglah di hutan kan. Oke. Ini ialah pokok, siapa tahu ini pokok apa. Ini pokok dungau, tidak tahulah apa nama dia dalam Melayu. Oke. Ini pokok gosing, sedap ini buahnya. Kalau buahnya sudah masak kan dia berwarna ungu. Nah, ini pokok dungau. Ini pun sedap, dia punya buah ini. Maka kawan-kawan, inilah dia antara usaha kerajaan untuk membantu para pengusaha kecil di kampung ini untuk mengkomersilkan tanaman nanas. Ada support dari government, kerajaan. Nah kawan-kawan, ini pokok nangka, tapi bukan saya punya. Oke, kita lanjut. Oke kawan-kawan, ini adalah nanas milik jiran-jiran di kampung. Wah, ini orang punya sulap. Sulap itu kawan-kawan bermaksud rumah kecil atau pondok kecil. Apa ini kerajaan bilang ini? Oke. Jadi beginilah keadaan dia. Kami masih lagi guna off-road, yaitu jalanan yang tidak bertar, tidak aspal. Biasalah kan kawan-kawan kalau di kebun ini memang begini. Tapi harap-harap satu hari akan datang infrastruktur seperti jalan raya ini juga akan dimajukan lambat laun. Amin. Karena ini tengok terpacak sudah ini tiang listrik ini. Terima kasih kepada JKKK. Bagi yang tidak tahu apa itu JKKK, masih itu kan istilah dia itu. Oh, oke. Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung. Itu adalah wakil di kampung yang mewakili penduduk kampung bagi memajukan apa-apa di kampung ini. Jadi terima kasih banyak kepada wakil itu. Ini orang punya pokok durian ini. Sangat indah dan permainan. Di sana ada rumah wow, seperti rumah pelancongan, seperti tempat wisata ini. Kalau bagi kawan-kawan kita yang ada di Indonesia, wah, itu pokok duriannya. Durian. Nah, mungkin anak-anak Siron. Wah, tengok, dia orang ini bikin kemah di sini.